Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fidiana dengan NIM 214829888SV20036, ingin mempresentasikan responsi S3 manipulasi data. Praktikum S3 manipulasi data dilakukan terdiri atas 8 acara. Acara yang pertama adalah generalisasi. Generalisasi merupakan satu fungsi yang diterapkan dalam JIS sebagai salah satu bentuk penyederhanaan dari suatu data. Generalisasi dilakukan untuk menghaluskan atau smoothing data spasial seperti smoothing, point smoothing. Simplify merupakan penyederhanaan garis yang awalnya memiliki pola rumit menjadi pola yang lebih sederhana. Smooth digunakan untuk menghilangkan variasi kecil yang terdapat pada geometri sebuah fitur yang bertujuan untuk meningkatkan visualnya. Gambar ini merupakan hasil dari metode point remove yang digunakan untuk mengkompresi data atau penyederhanaan yang masih kasar. Warna merah menunjukkan hasil point remove dan warna hijau merupakan hasil sebelum dilakukan point remove. Berikutnya, gambar tersebut merupakan hasil dari metode bend simplify yang digunakan untuk mengeliminasi vertex pada lakukan tanpa mengubah karakteristik utama dari garis. Warna biru tersebut menunjukkan hasil bend simplify. Berikutnya adalah hasil dari metode Paek yang digunakan untuk menghaluskan garis berdasarkan dari smoothing tolerance yang telah diatur. Warna ungu menunjukkan hasil Paek. Selanjutnya adalah gambar hasil dari agregat yang merupakan gabungan dari beberapa objek individu yang kemudian disederhanakan. Warna biru menunjukkan hasil dari agregat tersebut. Acara kedua adalah analisis clustering dan jangkauan pelayanan. Metode analisis clustering dilakukan dengan menggunakan teselasi. Teselasi merupakan proses merubah klasifikasi keruangan dalam bentuk unit tile. Terdapat 3 jenis teselasi, yaitu hexagon, square, dan triangle. Proses jangkauan pelayanan dilakukan dengan menggunakan polygon Thiessen. Polygon Thiessen didefinisikan sebagai sekumpulan tick sampel. Gambar ini merupakan contoh teselasi dengan menggunakan heksagon. Terdapat 4 tingkatan warna, di mana semakin gelap warna yang ditunjukkan, maka tingkat kepadatan semakin tinggi. Selanjutnya adalah gambar contoh hasil jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan dengan menggunakan polygon Thiessen. Jangkauan pelayanan yang dimiliki oleh fasilitas kesehatan terbagi menjadi 5 bagian. Semakin tinggi, maka jangkauannya semakin tinggi. Acara ketiga, yaitu proximity analysis. Analisis proximity atau pendekatan merupakan salah satu jenis operasi geoprocessing. Proximity digunakan untuk memilih fitur yang terdekat, berbatasan, atau menentukan jarak dengan fitur target. Buffer mempresentasikan area tertutup pada suatu jarak tertentu pada bentang kenampakan tertentu. Multiple ring buffer yang digunakan untuk membuat satu atau lebih buffer dengan jarak interval tertentu dari suatu objek. Gambar ini merupakan salah satu contoh single buffer data titik dengan satuan jarak linear yang digunakan pada gambar tersebut adalah 1 km, sedangkan di sampingnya adalah contoh peta kelas multiple ring buffer terhadap kantor pos di Kota Madiun. Dengan menggunakan multiple buffer dengan satuan linear jarak adalah 1-2 km. Selanjutnya adalah gambar pada single buffer dengan data garis. Dengan memiliki jarak satuan linear yang digunakan pada gambar tersebut adalah 100 meter. Sedangkan di sampingnya adalah peta kelas multiple ring buffer dengan jarak satuan linear adalah 50-100 meter.
Acara keempat adalah overlay analysis. Overlay merupakan sebuah proses pengempelan dari berbagai jenis data atau peta untuk menghasilkan output yang mengkombinasi berbagai fitur yang ada di dalamnya. Overlay digunakan untuk menggabungkan, menghapus, modify, dan melakukan pembaharuan terhadap spatial feature overlay, sehingga semua atribut yang ada di dalamnya ikut masuk dalam output tersebut. Gambar ini adalah merupakan hasil analisis overlay dengan menggunakan parameter elevation dengan skor tinggi yang menunjukkan ketinggian wilayah. Di sini ada legenda berupa skor tinggi. Gambar selanjutnya adalah gambar hasil analisis overlay yang kemudian digunakan untuk penyusunan peta kerawanan tsunami dengan ada legenda yang menunjukkan tingkat kerawanan tsunami tersebut. Acara 5 adalah analisis interpolasi untuk DEM. DEM atau Digital Elevation Model merupakan sebuah model untuk menggambarkan bentuk topografi permukaan bumi seperti kemiringan, lereng, ketinggian tempat, dan area das yang divisualisasikan ke dalam tampilan 3 dimensi. Analisis interpolasi merupakan metode untuk memperkirakan nilai pada titik-titik yang datanya bukan sampel, berdasarkan nilai dari titik-titik sekitarnya yang menjadi sampel. Gambar di samping adalah contoh dari peta model elevasi digital dengan menggunakan IDW atau Inverse Distance Weight. Selanjutnya, gambar ini merupakan jumlah kelas yang terdapat pada peta di samping dan klasifikasi statik minimum dan maksimum serta hasil perhitungan dari RMS error. Acara 6 adalah pengenalan DEM dan turunannya. Turunan dari DEM antara lain adalah kontur, slope, hillside, viewshed, aspek, kurvatur, dan cut and fill. Gambar ini adalah contoh dari kontur dengan hillside. Ini adalah slope dengan hillside, dan gambar terakhir adalah aspek dengan hillside. Acara 7 adalah pemodelan tsunami. Parameter kekerasan permukaan berupa peta yang memuat nilai atau koefisien kekerasan permukaan dengan rentang 0 sampai 1, di mana semakin tinggi nilai akan menunjukkan permukaan yang semakin kasar dan memiliki daya rendam gelombang tsunami yang lebih tinggi. Gambar peta ini merupakan peta kerawanan bencana tsunami Pantai Parangtritis skenario 4,2 meter. Selain skenario 4,2 meter, terdapat juga peta dengan skenario 10,4 meter dengan jangkauan gelombang tsunami yang lebih lebar. Peta selanjutnya adalah peta lahan terbangun terdampak tsunami Pantai Parangtritis skenario 10,4. Terdapat juga peta dengan skenario 4,2 meter. Selanjutnya adalah peta lahan pertanian terdampak tsunami Pantai Parangtritis skenario 4,2. Terdapat juga peta lahan pertanian terdampak dengan skenario 10,4. Selanjutnya adalah dari hasil tersebut terdapat grafik luas lahan pertanian terdampak tsunami. Terdapat juga dengan grafik skenario 10,4. Selain grafik luas lahan pertanian terdampak tsunami, terdapat juga grafik bangunan terdampak tsunami dengan skenario 10,4 dan 4,2. Acara terakhir adalah acara 8, yaitu pemodelan tsunami. Sama dengan acara 7, acara 8 memiliki kesamaan, yaitu memiliki model sawah irigasi terdampak tsunami dengan skenario 10,4, peta model pemukiman terdampak tsunami skenario 10,4, peta model sawah irigasi terdampak tsunami skenario 10,4, dan grafik jumlah bangunan dan sawah terdampak yang sama-sama memiliki skenario 10,4 dan 4,2. Acara 7 dan acara 8 memiliki kesamaan dalam langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum dan hasil dari praktikum tersebut. Sekian dari presentasi responsi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.